Baik, selamat siang anak. Selamat. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Sebelum Pak mulai pembelajaran kali ini, siapa Pak kelasnya sini ya? Baik, Turah. Kita doa dulu sebelum nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa dan berniat. Sebelum Pak mulai materi kali ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk absen pertama itu ada Pujayasa, untuk kedua ada Murah, untuk ketiga ada Ananda, empat ada Maliarta. Nah, di sini sebelum materi kali ini Bapak akan kembali refresh dulu ke materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat tentang materi apa minggu lalu? Ya, untuk Anda ayam bisa diingat lebih dalam. Ya, Murah. Jadi materi minggu lalu kita membahas mengenai unggas. Baik, betul. Cara materi minggu lalu itu di mana kita membahas cara pemilihan unggas, cara pengerjaan unggas, dan bagaimana cara memilih unggas benar, cara pengolahan unggas yang benar. Dan di sini Bapak akan sekarang menjelaskan tentang bagaimana cara pemilihan daging sapi dan cara pengolahan daging sapi, bagaimana macam-macam olahan daging sapi. Sebelumnya dari kalian semua apakah sudah sering masak-masak daging sapi apa belum? Sudah, jangan Pak. Untuk Anda kalau sudah sering masak-masak daging sapi apa? Menu apa saja yang sering Anda buat? Abang aja yang buat ini, Anda sering sate, telur, gula. Terima kasih untuk Anda ya. Dan di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pemilihan daging sapi yang benar ya. Untuk puja yang kita terus. Ini Bapak lagi menjelaskan cara pemilihan daging sapi yang benar. Untuk melihat apakah Anda bagaimana cara pemilihan daging sapi yang benar? Yang lain apakah kalian tahu cara pemilihan daging sapi yang benar? Pujayasa? Baik Pak, nah yang pertama itu cara pemilihan daging sapi itu dari segi warna kita lihat Pak. Jika warna tidak perhatikan daging itu masih baik. Nah kemudian cuma aromanya Pak. Cara pemilihan yang kedua, nah cara pemilihan yang ketiga itu tekstur daging tidak berkaitan dengan biasa seperti itu Pak. Itu sih Pak yang saya tahu ya. Benar sekali jawaban dari Pujayasa. Mari kita kasih fokus dulu. Di baik siapa akan menjelaskan meluruskan cara pemilihan daging sapi yang benar itu dari segi fisik bisa kita lihat daging itu berwarna merah. Jika berwarna kebiruan itu dari daging sudah busuk. Dan dari segi aroma dan pada umumnya semua daging itu berwarna aroma amis tapi tidak terlalu pekat. Jika pemilihan daging sapi aromanya terlalu pekat dan sudah tercium-cium bau, berarti daging sapi itu sudah tidak layak konsumsi. Dan dari segi tekstur untuk daging sapi jika ditekan kembali lagi berarti daging itu masih segar, dan jika ditekan tidak kembali lagi berarti daging sapi tersebut sudah tidak layak konsumsi. Apakah bisa dimengerti semuanya? Baik, di sini Bapak akan lanjutkan yaitu cara penyimpanan daging sapi yang benar. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana cara penyimpanan daging sapi yang benar? Baik, Pujayasa. Nah, untuk cara menyimpan daging sapi yang benar itu yang pertama taruh di lemari es Pak. Nah, kemudian yang kedua itu bungkus dengan kapas Pak. Nah, selanjutnya daging sapi itu jangan dulu dicuci sebelum dimasukkan ke lemari es. Itu aja sih Pak. Baik, di sini Bapak akan meluruskan jawaban dari Pujayasa, yaitu yang pertama ada segera simpan daging sapi ke dalam lemari es. Jika selesai belanja, sebaiknya Anda simpan secepatnya kembali es. Jika daging sapi Anda mau, jika Anda mau daging sapi supaya bertahan lama.
yaitu jangan kasih daging sapi kena udara-udara bebas gitu ya. Yang kedua itu adalah bungkus daging sapi secara rapat. Sebelumnya menyimpan daging sapi di lemari es, pastikan menyimpan daging dalam bungkus yang rapat. Pada kadar lemak yang terdapat dalam daging yang dapat mudah melalui freezer atau bon, atau keadaan ketika permukaan daging yang membeku dan terlepasnya kristal es, memang daging yang dalam keadaan tersebut masih bisa kamu konsumsi, tetapi kualitas dagingnya tentu akan mengalami penurunan. Yang ketiga, yaitu jangan cuci daging sebelum masuk ke kulkas. Daging yang Anda cuci sebelum disimpan di kulkas dalam lemari es hanya akan mengakibatkan kualitas daging menurun, sebab daging cenderung lebih mudah mengalami pembusukan lebih cepat. Air mentah bisa dikatakan masih dalam kandungan bakteri dan yang masih sangat banyak. Masih banyak. Itulah kenapa jika mencuci terlebih dahulu hanya akan membuat kualitas daging menjadi menurun dan terkontaminasi bakteri-bakteri yang ada di air mengalir. Nah, di sini Bapak akan menuju ke materi kita hari ini, yaitu cara pengolahan daging sapi yang benar. Sebelum Bapak memulai materi ini, Bapak akan mengirim video ke grup kelas ya. Sini Bapak akan kirim videonya. Kalian cermati dulu, nanti jelaskan apa yang kalian cermati dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ngasih tips cara mengolah daging sapi yang benar. Seperti ini ya teman-teman. Jadi daging sapinya itu langsung kita potong-potong sesuai selera kita, dan jangan dicuci ya teman-teman, karena kalau dicuci akan membuat daging ini terkontaminasi bakteri yang terkandung di dalam air, dan juga akan hilangnya nutrisi yang terkandung di dalam daging sapi. Jadi lebih baik setelah kita beli dari pasar daging sapi itu langsung kita potong-potong sesuai selera atau masakan yang akan kita masak. Nah, bisa juga mengempukkan daging sapi itu menggunakan nanas dan juga daun pepaya. Jangan gunakan cara seperti ini ya teman-teman, karena cara seperti ini akan merusak serat dagingnya dan juga menghilangkan nutrisi yang terkandung dalam daging sapinya. Nah, caranya itu setelah dipotong, kita masak daging sapinya atau kita rebus daging sapinya dengan air yang bersih seperti ini, dengan air yang tidak terlalu banyak. Setelah itu kita rebus daging sapinya dengan api kecil sehingga airnya mendidih dan daging tadi berwarna kecoklatan seperti ini. Setelah itu kita buang airnya, sekalian menghilangkan kotoran yang ada di dagingnya, dan kita ganti airnya dengan air yang baru. Kita rebus lagi dagingnya hingga empuk dengan menggunakan api kecil. Nah, ini aku potong-potong lagi dagingnya sesuai dengan ukuran yang aku mau bikin steak nanti. Jadi daging ini benar-benar belum aku cuci ya teman-teman. Jadi dagingnya itu langsung aku potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan seperti ini. Nah, untuk cara simple aku menggunakan lada hitam, garam, dan juga merica bubuk. Dan yang terakhir aku menggunakan olive oil.
taburkan sedikit garam di daging sapinya. Jangan terlalu banyak karena kan ini aku mau bikin steak. Takutnya nanti akan keasinan ketika kita menggunakan saus khusus buat steaknya. Kita taburi dan kita lumuri hingga merata. Setelah itu taburkan sedikit merica atau lada. Jangan terlalu banyak karena merica ini akan membuat perut kita panas kalau terlalu banyak. Sedikit aja. Jadi fungsi dari merica ini sebenarnya juga lebih ke untuk menghilangkan bau amis yang terkandung di dalam dagingnya. Nah, kita taburi juga lada hitamnya. Dan yang terakhir, kita oleskan olive oil. Olive oilnya ini aku tuangkan ke mangkok biar lebih hemat ya teman-teman. Setelah itu kita oleskan menggunakan kuas agar olive oilnya ini tidak terbuang sia-sia. Nah, setelah itu kita oleskan benar-benar sampai merata. Kita oleskan ke sisi yang satunya lagi. Kira-kira setelah merata, nah jadi deh. Dan sekarang kita simpan ke wadah yang tertutup, yang benar-benar tidak masuk air ketika kita simpan di kulkas. Nah, ini aku mau masak besoknya, jadi aku simpan di wadah yang benar-benar tertutup. Nah, ini yang lainnya itu udah aku potong-potong dan aku taruh di box dan aku tutup dengan plastik agar tidak masuk air, sehingga dagingnya tadi tidak terkontaminasi dengan keadaan di sekitar kulkasnya nanti. Nah, ini kan karena mau masak besok, jadi aku taruh di chiller aja. Dan ini mau masaknya minggu depan, aku taruhnya di freezer biar lebih awet. Apakah kalian sudah menonton video apa yang Bapak tadi tiga? Apa yang ada di pikiran Anda cara pengolah daging sapi, Pak? Cara pengolah daging sapi itu bagaimana menurut Anda? Dan cara dasar cara pengolah daging sapi itu menurut Anda bagaimana? Ya, Pujayasa. Baik Pak, nah, karena video yang Bapak kirim tadi itu kan mengenai daging sapi lokal. Ya. Nah, kalau daging sapi lokal itu agak ini ya Pak, agak keras. Nah, sebaiknya dilakukan dengan cara yang pertama itu potongnya harus berawan dengan serat dan dia. Nah, kemudian dipukul dahulu biar ada lembek ya. Yang selanjutnya, jika masak daging sapi itu bumbuin terlebih dahulu sebelum masak. Nah, kemudian memasaknya itu dengan temperatur api yang pas Pak, karena juga daging sapi itu kalau terlalu berlebihan temperaturnya akan membuat daging sapi itu hancur dari serat-seratnya itu sendiri Pak. Baik Pak, itu aja sih Pak. Baik, penjelasan di Pujayasa itu sangat benar sekali ya. Berarti Pujayasa sudah mencermati video apa yang Bapak kirim tadi. Baik, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, berarti waktunya kalian untuk pulang ya. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ya, kawan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu kita mempelajari mengenai kriteria dari daging sapi, dari pengertiannya, kemudian dari cara pemilihan daging sapi yang berkualitas, yaitu bisa dilihat dari tekstur daging, kemudian dari warna dan juga aroma daging sapi tersebut. Selain itu juga kita membahas mengenai contoh-contoh dari olahan dari daging sapi seperti sate, kemudian ada abon, kemudian yang terakhir yaitu mengenai cara pengolahan dari daging sapi tersebut. Kasih aku dulu pada sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan mengasih kalian tugas, yaitu cari beberapa foto atau resep cara pengolahan daging sapi yang benar, dan beberapa resep itu kita akan praktekkan di minggu ketiga. Untuk minggu
Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam pengolahan daging atau bahan makanan hewani. Baik, karena tadi kita awalnya dengan apa kita akhiri sekarang dengan Bapak juga, biar kalian selamat di jalan, tidak ada kendala apa-apa. Baik, untuk orang bisa dipimpin apa ya? Begitu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, selamat ketemu lagi di minggu depan lagi ya.